Baik, karena gue ditantang sama TikTok untuk datang ke tempat-tempat misterius, hari ini gue akan ajak kalian datang ke satu tempat misterius di Jakarta. Selama 1 minggu ke depan, gue akan ajak kalian berkeliling ke tempat misterius atau penuh dengan sejarah yang ada di Jakarta. Dan perjalanan pertama hari ini akan dimulai dari tempat ini, Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Tempat yang awalnya adalah hutan karet yang lebat ini adalah saksi. Begitu tragisnya 7 jenderal tinggi TNI yang disiksa dan dibunuh, yang kemudian dikenal dengan tragedi G30 SPKI. Di dalam kawasan monumen ini masih terpelihara dengan rapih sisa-sisa bangunan yang menjadi saksi begitu kejamnya para pahlawan revolusi disiksa. 4 dari 3 jenderal disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh di dalam bangunan ini. Setelahnya, para pahlawan dimasukkan ke dalam sumur, lalu kembali ditembaki berkali-kali agar dipastikan benar-benar meninggal. Kemudian, sumur tersebut ditutupi dengan dedaunan dan pohon pisang yang kemudian ditemukan 3 hari setelahnya dengan keadaan yang mengenaskan. Itulah sedikit cerita tentang tragedi G30 SPKI dan kekejamannya. Next, gue akan ceritain tempat bersejarah dan misterius lainnya dari Jakarta, so stay tuned. Tempat bersejarah dan misterius di Jakarta, bagian kedua. Kali ini, gue akan bawa kalian untuk ikut berziarah, mengenang kembali jasa-jasa pahlawan revolusi dan mendoakan langsung di depan pusara para pahlawan. Haru begitu terasa saat gue pertama kali sampai di tempat ini, tempat di mana para pendahulu kita rela mengorbankan hidupnya agar kita semua bisa hidup dengan baik di negeri tercinta ini. Makam pahlawan revolusi dibedakan dengan adanya lantai semen di bawahnya. 5 pahlawan revolusi, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal MT Haryono, Jenderal S. Parman, dan Jenderal Sutoyo beristirahat dengan tenang dan bersebelahan. Sementara Jenderal D.I. Panjaitan dan Kapten Pierre Tendean dimakamkan terpisah karena perbedaan area Muslim dan Nasrani. Setelahnya, gue juga menyempatkan untuk mengunjungi makam pahlawan yang lain, salah satunya Presiden Eyang Habibie dan Ibu Ainun. Juga pahlawan tak dikenal yang pusaranya tak pernah dikunjungi keluarga dan memiliki ceritanya tersendiri. Tempat bersejarah dan penuh misteri di Jakarta, bagian ketiga, Rumah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Rumah ini menjadi saksi terbunuhnya Jenderal Ahmad Yani di tangan anggota Gerakan 30 September. Melalui pintu belakang ini, mereka menerobos masuk pada pukul 4 dini hari. Semua barang peninggalan masih tersimpan rapi di rumah ini. Terdapat sejumlah foto-foto kenangan selama beliau mengabdi untuk negeri ini, juga foto pada saat para pahlawan revolusi ditemukan di Lubang Buaya. Melalui lorong ini, anggota G30 masuk ke ruang utama, dan di depan pintu ini jugalah Jenderal Ahmad Yani meregang nyawa karena ditembak. Sejumlah bekas tembakan pun masih terlihat sisanya di rumah ini, seperti di salah satu lukisan jenderal dan pada lemari di sampingnya. Kamar tidur Jenderal Ahmad Yani dan segala isinya juga masih tersimpan rapi di rumah ini, namun kami tidak mendapat izin untuk mengambil gambarnya. Kini, rumah Jenderal Ahmad Yani dijadikan museum. Semua bagian dan isi rumah masih dibiarkan sama seperti yang digunakan oleh Jenderal. Lalu kemudian, tempat ini diberi nama Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Tempat bersejarah dan penuh misteri di Jakarta, bagian keempat, Rumah Jenderal Besar Aha Nasution. Rumah ini juga menjadi saksi penyerbuan pasukan Cakrabirawa yang kemudian dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September. Dini hari, pada 1965, ratusan pasukan G30 menyerbu rumah Jenderal Nasution. Mereka mendobrak pintu depan rumah dan kemudian mencoba untuk mendobrak pintu kamar Jenderal Nasution. Pintu diberondong dengan senapan dan kemudian ditendang untuk mendobrak. Bekas tembakan masih terlihat dan menembus sampai ke dalam kamar. Beruntung, istri Jenderal Nasution berlindung pada sisi pintu sebelahnya sehingga tidak mengenai tembakan. Begitu membabi butanya tembakan sampai menembus meja di depan kasur Jenderal Aha Nasution dan di langit-langit kamarnya. Baju yang dipakai oleh Jenderal pada malam itu masih tersimpan rapi di dalam lemari. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, tempat seragam dinas beliau.
dan memanjat tembok pembatas menembus bangunan kedutaan Irak di samping rumah. Namun sayangnya, pasukan Cakrabirawa membawa Kapten Pierre Tendean yang disangka sebagai jenderal padahal ia adalah ajudannya. Juga merenggut nyawa Ade Irma Nasution, anak perempuan dari Jenderal Nasution. Tempat bersejarah dan penuh misteri di Jakarta, bagian kelima, Monumen Ade Irma Suryani Nasution. Sebelum berziarah ke makam Ade Irma, mari kita ingat kembali kronologi meninggalnya Ade Irma. Dini hari pada 1 Oktober, pasukan Cakrabirawa yang ingin menculik Jenderal Nasution menembaki kamar jenderal dengan membabi buta. 3 peluru yang ditembak itu menembus punggung dari Ade Irma. Di depan pelukan Ibu Nasution, Ade Irma terus mengeluarkan darah. Ade Irma terus bertahan hidup, namun setelah 6 hari bertahan, Ade Irma menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Ucapan terakhir Ade Irma sebelum meninggal sangatlah menyayat hati. Kata-kata itu tertulis dalam lukisan ini. Jasad Ade Irma disemayamkan pada sebuah monumen di Kompleks Wali Kota Jakarta Selatan, dan sekarang dikenal dengan sebutan Monumen Ade Irma Suryani Nasution. Dalam dinding makamnya, Jenderal Nasution menulis, "Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu." Kisah Ade Irma Suryani Nasution menjadi sebuah memori yang akan selalu dikenang seluruh bangsa Indonesia. Tempat bersejarah dan penuh misteri di Jakarta, bagian ke-6, Museum Fathahillah. Pada abad ke-17 sampai 19, tepatnya masa kolonial Belanda, Museum Fathahillah dipergunakan sebagai balai kota Batavia yang merupakan pusat aktivitas rakyat. Namun selain aktivitas tersebut, balai kota juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat hukuman atau penjara yang cukup sadis. Yang satu ini adalah penjara perempuan. Atapnya yang rendah dan berada di bawah tanah membuat tempat ini sangat pengap. Bahkan sekarang sudah tergenang air. Ada banyak penjara bawah tanah di tempat ini, dan gue coba untuk masuk ke dalamnya. Ukurannya sangat kecil, bahkan gue pun harus menunduk ketika masuk. Di dalamnya juga terdapat borgol batu besar yang digunakan sebagai pemberat. Dulu satu penjara ini diisi sebanyak 500 orang, membayangkan saja rasanya tidak sanggup. Tempat ini juga menjadi saksi bisu dari pemerintahan kolonial yang brutal. Dahulu, di depan gedung ini, Gubernur Batavia pernah memerintahkan pembantaian massal ribuan orang. Juga beberapa eksekusi mati yang pedang eksekusinya masih tersimpan rapih di gedung ini. Lalu ada kisah tentang meriam si Jagur yang dianggap sebagai simbol yang tidak sopan, padahal memiliki makna keberuntungan. Seneng banget, serial tentang tempat bersejarah dan penuh misteri di Jakarta ternyata banyak ditonton dan disukai sama teman-teman TikTok. Nah, karena responnya positif, gue akan lanjut ceritanya. Namun kali ini sedikit berbeda, karena gue akan ajak kalian jalan-jalan untuk cari tempat misterius di kota lainnya. Sebelum jalan, mari kita swab test dulu. Kali ini gue nggak jalan sendirian, tapi lagi-lagi bareng sama Ibu Ucumiati. Tujuan pertama kami adalah kota Semarang. Yang sini deh. Itu banyak gedung-gedung, banyak pintunya itu apa ya? Itu namanya Lawang Sewu. Wah. Jadi kita ada di Semarang. Semarang, kira ada di Lawang Sewu. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, gelap amat, akhirnya kita sampai di hotel di Semarang. Rekomendasiin kita kalau kalian punya tempat-tempat seru, bersejarah dan misterius di Semarang, kasih tahu ya, komen di bawah. Tempat bersejarah dan penuh misteri, bagian ke-8, Kota Semarang. Gue berkesempatan untuk datang ke sebuah bangunan bersejarah, Lawang Sewu. Gedung ini dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 pada zaman kolonial Belanda. Lawang Sewu sendiri memiliki arti pintu 1000, tapi nyatanya hanya terdapat 429 buah pintu. Namun, ada sebuah penilaian yang menarik, di mana Lawang Sewu menjadi tempat paling menyeramkan kedua di Asia versi acara I Wouldn't Go In There yang ditayangkan National Geographic. Sampai pada tahun 2013, sebuah reality show menggelar acara uji nyali yang disiarkan TV nasional. Beberapa penampakan terjadi, dan konon peserta uji nyali meninggal beberapa hari setelahnya, namun tidak diketahui kebenarannya. Memang, Lawang Sewu bukan hanya sebuah bangunan pemerintahan Belanda,
Bangunan ini pernah beralih fungsi menjadi penjara paling kejam pada masa penjajahan Jepang. Kini, penjara bawah tanah itu sudah ditutup untuk umum dan hanya menyisakan lorong gelap penuh dengan air dan bau anyir yang tercium. Tempat penuh misteri bagian 9, Wonderia Semarang. Wonderia adalah sebuah taman hiburan yang dibuka pada tahun 2007 silam, namun akhirnya ditutup secara permanen pada tahun 2018. Bahkan, belum lama setelah pembukaannya, Wonderia langsung memakan korban. 16 orang harus menjadi korban jatuhnya wahana Plan Tower di pusat hiburan tersebut pada Kamis 16 November. Kini, taman ini dibiarkan terbengkalai. Pepohonan besar dan ilalang menutup hampir semua sisa-sisa bangunan yang ada, termasuk sebuah bangunan bekas rumah hantu yang posisinya ada di pojok bagian belakang taman hiburan ini. Semua berawal dari pemilik Wonderia yang merupakan seorang warga asing. Kabarnya melanggar petua leluhur setempat mengenai pembangunan di lokasi Wonderia. Ia tidak mengindahkan kaidah dari para leluhur, seperti menutup salah satu sumber mata air dan memindahkan makam secara paksa atau menimbunnya begitu saja. Memang, bekas area Wonderia dahulu juga adalah pemakaman, dan beberapa makam leluhur masih dibiarkan berada di lokasi ini. Pohon-pohon besar berusia ratusan tahun juga masih dibiarkan ada di sini. Juga kisah kucing hitam yang selalu ada di sekitar makam leluhur. Tempat penuh misteri, bagian 10, Hutan Tinjomoyo. Dulunya, Tinjomoyo menjadi tempat relokasi kebun binatang pada tahun 1985 dan kemudian dijadikan Taman Marga Satwa dan Kebun Raya. Namun, pada 2006, banjir besar memutus jembatan utama menuju Hutan Tinjomoyo yang mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung, sehingga kebun binatang dipindahkan kembali. Kini hanya menyisakan bangunan-bangunan yang tidak terawat dan terbengkalai. Namun terdapat cerita bahwa dahulunya hutan ini adalah tempat persembunyian pengawal Pangeran Diponegoro hingga dianggap sakral oleh sebagian orang. Juga terdapat sebuah isu yang terdengar bahwa di bawah jembatan Tinjomoyo terdapat sebuah gerbang gaib yang dijaga sepasang banaspati. Namun ini hanya dipercaya oleh sekelompok masyarakat tertentu. Di sini juga pernah menjadi tempat pembunuhan yang cukup sadis, di mana tak jauh dari area pohon tumbang ini pernah ditemukan jasad seorang perempuan yang hingga kini pelakunya tidak pernah ditemukan. Dan itulah sedikit cerita gue dari kota Semarang. Next, kemana lagi ya? Tempat penuh misteri bagian 11, Gua Cermek, Yogyakarta. Begitu sampai, aura mistis mulai terasa dengan adanya sesaji di depan pintu masuk goa. Itu karena gua ini dulunya diyakini digunakan sebagai tempat para wali untuk berkumpul, juga menjadi tempat penting sejarah berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Namun terlepas dari itu, gua ini juga menawarkan keindahan sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang goa, stalaktit dan stalagmit, juga air terjun di dalamnya. Terdapat sebuah genangan air yang tidak pernah habis dan disucikan yang kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Persis di atasnya masyarakat meletakkan sesaji. Orang percaya jika meminumnya akan mendapatkan kebaikan. Namun kami hanya membasuh kedua muka. Di goa ini juga banyak sekali kelelawar yang bersarang, maka wajar sekali jika aroma kotoran kelelawar begitu menyengat. Semakin ke dalam, kami juga menemukan aliran sungai yang dalam, namun kami tetap melewatinya. Lalu kami sampai di air terjun bawah tanah yang paling kami cari dan begitu takjub akan pesonanya. Jika berkunjung ke tempat ini, kalian harus ditemani pemandu, karena ini adalah tempat yang cukup disucikan oleh sebagian orang. Bau dupa yang menyengat akan membuat kalian cukup terganggu. Dan bukan tidak mungkin kalian akan bertemu orang yang sedang bertapa dalam perjalanan menyusuri goa. Dan jika kalian terus berjalan sampai ujung, kalian akan melintasi Bantul dan menembus sampai Gunung Kidul. Tempat penuh misteri bagian 12, Pesanggerahan Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Pesanggerahan ini berlokasi di kawasan Gunung Merapi, yang juga sudah terkenal dengan aura magisnya. Bangunan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, lalu kemudian menjadi milik Kerajaan Yogyakarta. Sayangnya, saat terjadi erupsi Gunung Merapi tahun 1994, bangunan ini cukup mengalami kerusakan dan kemudian jadi bangunan terbengkalai. Bangunan dengan gaya arsitektur Eropa ini akhirnya tidak berpenghuni. Kondisi temboknya sudah retak dan mulai dipenuhi oleh lumut dan tumbuhan liar. Atapnya pun sudah mulai ambrol. Sejak saat itu, banyak kisah mistis bermunculan. Konon, sering terlihat penampakan hantu wanita dengan pakaian seperti seorang noni Belanda. Hantu wanita ini biasanya muncul pada balkon lantai 2 Pesanggerahan Sarjana Wiyata.